nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis yang berikutnya sambil kita berzikir dalam hati kita masing-masing setelah selesai sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaqulu as-siyamu rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyaraba fin nahar wa syaffi'ni fihi wa yaqulul qur'anu rabbi mana'tuhu an-naum bil laili famasyi'ni fihi fayusyaffa'ani. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saum dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba yang mengerjakannya. Saum akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pun berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya tidur pada malam hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Maka kedua syafaat tersebut diterima oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Ibnu Abi Dunya. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Sebagaimana terjemahannya dalam kitab At-Targhib dijelaskan bahwa ta'am dan syarab adalah makan dan minum. Tetapi hakim menempatkan syahwat di tempat syarab, yaitu ta'am dan syahwat. Artinya puasa atau saum itu menahan diri dari makan dan kesenangan hawa nafsu. Walaupun misalnya pemesraan atau mencium istri itu dibolehkan. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Al-Quran akan datang dalam bentuk seorang pemuda lalu berkata, akulah yang membangunkan pada malam hari dan membuatmu haus pada siang hari. Hadis ini menyatakan bahwa seorang hafizul Quran hendaknya bangun malam dan membaca Al-Quran dalam sholat tahajudnya. Masalah ini telah dijelaskan dengan panjang lebar pada hadis yang ke-27. Al-Quran juga telah menganjurkan hal itu dalam berbagai ayat. Salah satu di antaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Dalam ayat lain, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian malam panjang di malam hari. Al-Quran surah Al-Insan ayat 26. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat sering menyibukkan seluruh malamnya dengan tilawatil Quran. Diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu kadang-kadang menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam sholat sunnah malam. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sering menghatamkan Al-Quran di dalam sholat malamnya. Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran dalam 2 sholat di dalam Ka'bah. Sabit Banani radhiyallahu anhu sering menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Abu Hurairah pun sering melakukan hal itu. Abu Syekh Hanani rahmatullah alaih berkata, saya dapat menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam ditambah 10 juz. Jika saya mau, saya dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali lebih. Ketika dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, Soleh bin Kisan radhiyallahu anhu menghatamkan 2 Al-Quran dalam setiap harinya.
Mansur bin Zidan radhiyallahu anhu biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam solat sunnahnya. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari hadis tentang pentingnya kita senantiasa tilawatil Quran, ya, karena syafaat dari Allah Ta'ala yaitu syafaatul Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syafaat dari Rasulullah SAW adalah sangat kita harapkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raihlah dua syafaat ini, semoga kita mendapatkannya dan kita berusaha agar senantiasa selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Artinya senantiasa membaca, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.